warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Aisyah Aswari dengan NIM F10812411057 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Alur Menjadi Seorang Guru. Adapun pembahasan di dalamnya yaitu bagaimana atau apa saja persyaratan menjadi guru profesional. Yang kedua adalah tanggung jawab apa saja sebagai seorang guru. Dan yang ketiga adalah status kepegawaian dari guru itu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu persyaratan menjadi guru profesional. Yang pertama adalah pendidikan minimal S1 atau D4 di bidang pendidikan. Syarat menjadi guru profesional di Indonesia salah satunya adalah memiliki pendidikan minimal S1 atau D4 di bidang pendidikan. Mengapa demikian? Karena pendidikan tinggi ini sendiri dapat memberikan dasar akademik yang kuat dalam teori pendidikan dan metodologi pendidikan, melatih kemampuan berpikir kritis, serta membekali calon guru dapat memahami atau dapat pemahaman yang tentunya akan berguna untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar kelak. Nah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menekankan pentingnya kualifikasi akademik dan kompetensi untuk mendukung profesional dari seorang guru. Kita masuk pada syarat menjadi guru profesional yang kedua, yaitu pengalaman praktik mengajar. Guru profesional harus memiliki pengalaman dalam praktik mengajar, yang dimana melalui pengalaman tersebut guru dapat mempelajari bagaimana metode mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru dapat memahami bagaimana cara menyampaikan materi yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Pengalaman mengajar memungkinkan guru untuk dapat mengatasi tantangan seperti menangani siswa dari berbagai macam karakter dan berbagai latar belakang. Dengan banyaknya pengalaman mengajar, guru juga akan merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Intinya, melalui pengalaman praktik mengajar ini, guru akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memahami siswa dan mengelola sebuah pembelajaran. Nah, ada pun syarat yang ketiga, yaitu mengikuti program pendidikan profesi guru. Untuk menjadi guru profesional, seorang guru harus mengikuti program pendidikan profesi guru atau yang kerap digelar dengan PPG. Karena program ini dirancang untuk memastikan bahwa calon guru memiliki potensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Berikut adalah alasan mengapa PPG ini sangat penting. Yang pertama itu memastikan kompetensi dari guru itu. Nah, PPG melatih calon guru untuk memiliki 4 kompetensi utama, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, di mana ini artinya adalah kemampuan mengelola pembelajaran, dan yang kedua adalah kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pelajaran secara mendalam. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa maupun orang tua siswa. Dan yang keempat adalah kompetensi kepribadiannya. Ini berkenaan dengan integritas, etika, dan sikap sebagai panitia. PPG memberikan pengalaman praktik untuk memastikan bahwa calon guru ini benar-benar kompeten sebelum mengajar. Nah, setelah lulus PPG, guru akan mendapatkan sertifikat pendidik yang menjadi syarat legal untuk diakui sebagai guru profesional. Nah, sertifikat ini menunjukkan bahwa guru telah melalui standar uji kompetensi nasional. Nah, PPG juga memberikan kesempatan kepada calon guru untuk terjun langsung ke kelas melalui program praktik pengalaman lapangan atau yang kerap digelar dengan PPL. Hal ini memungkinkan calon guru untuk memahami dinamika pembelajaran secara nyata seperti mengelola kelas, menyelesaikan konflik, dan interaksi dengan siswa. Nah, biasanya pendidikan S1 atau D4 itu mengajarkan dasar-dasar teori pendidikan, sedangkan dalam PPG ini menekankan pada pengembangan praktik mengajar yang lebih aplikatif atau secara langsung. Nah, melalui PPG, calon guru ini dilatih untuk mengimplementasikan teori pendidikan dalam situasi kelas yang nyata. PPG ini dirancang untuk menghasilkan guru yang mampu memenuhi standar nasional pendidikan, sehingga kualitas pembelajaran di dalam sekolah menjadi lebih baik. Guru yang terlatih melalui PPG diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif untuk mendukung kemajuan pendidikan.
PPG membekali calon guru dengan keterampilan reflektif untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Guru yang mengikuti PPG lebih siap menghadapi perubahan kurikulum dan perkembangan teknologi dalam sebuah pendidikan. Nah, jadi kesimpulannya PPG adalah jembatan antara pendidikan akademik dan profesionalisme dalam dunia kerja. Dengan mengikuti PPG, calon guru dipastikan memiliki kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi yang memadai untuk menjadi guru profesional yang mampu memberikan pendidikan berkualitas dan mendukung mencapai tujuan pendidikan nasional. Oke, kita masuk kepada syarat menjadi guru profesional yang keempat, yaitu memiliki sertifikat pendidik. Mengapa seorang guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik? Seorang guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik karena sertifikat ini menjadi bukti formal bahwa guru tersebut telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Sertifikat pendidikan menunjukkan bahwa guru telah melalui proses pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi yang mengukur kemampuannya dalam aspek pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Sertifikat memastikan bahwa seorang guru memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Tanpa sertifikat, seorang guru tidak dapat diakui sebagai guru profesional meskipun memiliki gelar akademik. Intinya, sertifikat pendidikan bukan hanya sekedar dokumen, tetapi merupakan simbol kompetensi, legalitas, dan profesional seorang guru. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tanggung jawab sebagai seorang guru. Adapun tanggung jawab sebagai seorang guru yang pertama adalah membuat rencana pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru, tanggung jawab dalam membuat rencana pembelajaran adalah bagian penting dari profesional dan keberhasilan proses pembelajaran. Rencana pembelajaran menjadi pedoman bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan terstruktur. Dengan perencanaan yang matang, guru dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Tanggung jawab sebagai seorang guru yang kedua adalah mengajar dan mendidik siswa. Tanggung jawab guru dalam mengajar dan mendidik siswa ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka, baik secara akademis maupun secara karakter. Nah, dalam mengajar, guru ini berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswanya. Sedangkan dalam mendidik, guru ini berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan sikap dari siswa. Intinya, tanggung jawab guru dalam mengajar dan mendidik siswa adalah menjalankan peran sebagai pendidik akademik sekaligus pembimbing karakter. Nah, yang dimana guru harus memastikan siswa dapat mendapatkan pengetahuan yang memadai sekaligus membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berintegritas, berkarakter, dan berdaya saing. Kedua hal ini penting untuk mempersiapkan siswa kita menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kita masuk pada tanggung jawab yang ketiga, yaitu menilai dan mengevaluasi siswa. Peran dan tanggung jawab seorang guru dalam menilai dan mengevaluasi siswa adalah bagian penting dari tugas seorang pendidik untuk memastikan keberhasilan proses belajar mengajar. Pendidikan ini perlu penilaian dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Guru harus melakukan penilaian secara adil tanpa adanya diskriminasi dengan pedoman pada kriteria yang telah ditetapkan. Nah, selain menilai siswa, guru juga harus mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang telah dilakukan. Sehingga setelah mengevaluasi tadi, guru harus dapat memperbaiki strategi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Adapun tanggung jawab yang keempat yaitu membina hubungan baik dengan siswa dan orang tua siswa. Tanggung jawab guru dalam membina hubungan baik dengan siswa dan orang tua siswa adalah aspek penting dari keberhasilan sebuah pendidikan. Hubungan yang baik akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, mendukung perkembangan siswa dan memperkuat kolaborasi antara sekolah dengan keluarga.
Guru harus memastikan suasana kelas ini aman, nyaman, dan inklusif agar siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Guru harus bersikap terbuka, mendengarkan dan memberikan perhatian kepada kebutuhan siswa. Nah, menggunakan metode pendekatan berupa komunikasi yang sesuai dengan usia dan karakter siswa, sehingga nantinya mereka akan merasa dihormati dan didukung oleh kita. Nah, guru juga bertanggung jawab mendukung siswa dalam menghadapi kesulitan, baik dari segi akademik maupun non-akademik, seperti masalah pribadi dan emosional. Dengan menunjukkan empati, guru membantu siswa merasa diterima dan dipahami. Guru bertanggung jawab mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam mendukung pendidikan anak, seperti menghadiri rapat orang tua, kegiatan sekolah, atau program pendampingan belajar di rumah. Guru bertugas mengedukasi orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung pendidikan anak, baik di sisi akademik maupun dari pembentukan karakter. Adapun manfaat dari pendekatan ini, yang pertama untuk siswanya sendiri. Mereka akan merasa didukung dan termotivasi untuk belajar, serta tumbuh dengan percaya diri. Sedangkan manfaat untuk orang tuanya adalah mereka lebih memahami perkembangan anak mereka dan merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran atau pendidikan tadi. Dan manfaat untuk gurunya adalah hubungan yang baik, mempermudah koordinasi, meningkatkan efektif belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Kita masuk pada tanggung jawab yang kelima, yaitu pengelompokan kelas. Peran dan tanggung jawab guru dalam mengelompokkan kelas sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan peserta didik. Adapun tanggung jawab guru yang keenam, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Nah, guru memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Partisipasi aktif, mereka tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa, lingkungan, sekolah, dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Guru memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana langsung dalam sebuah kegiatan sekolah, baik itu sebagai pembimbing, pengawas, maupun fasilitator. Melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan, guru ini membantu menciptakan citra positif di mata sekolah, siswa, orang tua, juga masyarakat. Adapun tanggung jawab guru yang ketujuh, yaitu peran dan tanggung jawab guru dalam pengembangan diri. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi profesional dan mendukung kualitas dari pendidikan. Guru harus belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan metode pembelajaran. Guru berperan dalam menciptakan metode atau strategi pembelajaran baru yang relevan dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan tantangan zaman. Guru bertanggung jawab untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau pendidikan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Nah, guru juga harus secara rutin mengevaluasi kinerjanya, mengidentifikasikan kelemahan, dan mencari solusi untuk peningkatan diri. Nah, dengan menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut, guru dapat menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan relevan. Nah, setelah membahas mengenai tanggung jawab sebagai seorang guru, kita masuk kepada status kepegawaian. Adapun yang pertama adalah honorer, di mana guru honorer adalah guru yang dipekerjakan oleh sekolah atau suatu lembaga pendidikan, namun tidak berstatus sebagai ASN. Nah, mereka ini biasanya diangkat oleh kepala sekolah, pemerintah daerah, atau yayasan untuk mengisi tenaga pengajar yang belum terpenuhi. Nah, guru honorer ini bekerja dengan sistem kontrak atau perjanjian kerja tertentu dan seringkali menerima honorarium yang rendah dibandingkan dengan guru PNS ataupun P3K. Adapun karakter dari guru honorer ini adalah dari status kepegawaiannya. Ini mereka tidak memiliki status sebagai ASN, baik itu PNS ataupun P3K. Nah, umumnya bekerja berdasarkan surat keputusan atau SK yang dikeluarkan oleh sekolah, dinas pendidikan, atau yayasan. Nah, honor yang diterima biasanya berasal dari anggaran sekolah seperti bantuan operasional sekolah atau yang kerap dikelar dengan BOS atau dana yayasan.
Besaran honor bervariasi tergantung kebijakan instansi yang mempekerjakan. Nah, adapun tugas dan tanggung jawabnya ya sama seperti guru ASN. Mereka memiliki tanggung jawab mengajar, mendidik, dan mendidik siswa sesuai kurikulum yang berlaku. Guru honorer seringkali diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi ASN melalui seleksi khusus seperti P3K sesuai kebijakan pemerintah. Untuk tantangan sebagai guru honorer ini yang pertama ketidakpastian status. Nah, guru honorer ini tidak memiliki jaminan kerja yang panjang, kontrak kerja yang dapat dihentikan sewaktu-waktu, gaji pun rendah, dan minimnya jaminan sosial. Meskipun memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru ASN, penghargaan terhadap kinerja guru honorer ini seringkali tidak setara. Padahal, dari pernyataan di atas perlu kita ketahui bahwa guru honorer ini memiliki peranan yang penting dalam mendukung pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Nah, kita masuk kepada status kepegawaian yang kedua, yaitu PNS. Guru PNS atau pegawai negeri sipil adalah guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Nah, mereka ini diangkat oleh pemerintah untuk mengemban tugas sebagai pendidik dalam suatu institusi pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas yang dikelola oleh pemerintah. Nah, untuk status guru PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui proses seleksi, dan keputusan pengangkatan mereka ini didasarkan pada surat keputusan atau SK yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau dinas terkait. Untuk keamanan kerja, guru PNS ini memiliki status pekerjaan yang lebih stabil dibandingkan dengan guru honorer karena mereka dilindungi oleh Undang-Undang Kepegawaian. Menjadi guru PNS di Indonesia membutuhkan beberapa tahapan yang melibatkan pendidikan, pelatihan, dan seleksi yang ketat. Nah, berikut adalah langkah-langkah utama untuk menjadi guru PNS. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan dasar. Nah, sebelum mendaftar sebagai guru PNS, pastikan kita ini memenuhi persyaratan umum. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, minimal lulusan S1 atau D4 dari jurusan yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan, memiliki sertifikat pendidikan profesi guru. Nah, usia pendidikan 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Adapun pengecualian untuk kategori tertentu seperti diaspora atau honorer. Yang kedua, selesaikan pendidikan profesi pendidikan guru. Dan yang ketiga, persiapan berkas administrasi. Dan yang keempat, ikut seleksi CPNS guru melalui pendaftaran online. Jadi di sini akan ada beberapa tahapan. Nah, dan yang kelima ini mengikuti masa percobaan atau CPNS dan mengikuti pelatihan dasar atau latsar CPNS. Adapun status kepegawaian yang ketiga yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini adalah salah satu kategori aparatur sipil negara di Indonesia selain PNS. Nah, P3K ini bekerja untuk instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Status ini memberikan kesempatan bagi individu yang ingin berkontribusi di sektor pemerintahan tanpa harus menjadi PNS. Nah, untuk hak dan kewajibannya kurang lebih ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada yang keempat, yaitu ASN atau aparatur sipil negara. Nah, ASN inilah tadi yang berperan sebagai pelayan publik yang menjalankan fungsi pemerintahan, kebijakan negara, dan pelayanan masyarakat. Nah, kita masuk pada status kepegawaian yang kelima, yaitu guru prajabatan atau yang kerap digelar dengan prajab. Ini adalah istilah yang merujuk pada calon guru PNS atau P3K yang sedang menjalani pelatihan sebelum diangkat secara resmi menjadi pegawai seutuhnya. Nah, masa ini dikenal sebagai masa prajabatan di mana individu ini mengikuti pelatihan dasar terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri secara profesional dan memahami tugas serta tanggung jawab aparatur negara di bidang pendidikan. Adapun ciri-ciri prajabatan, yang pertama itu guru prajabatan biasanya masih berstatus sebagai CPNS atau calon pegawai negeri sipil, nah ataupun calon P3K. Nah, mereka ini belum diangkat sepenuhnya menjadi PNS atau P3K. Guru prajabatan ini menjalani masa percobaan selama 1 tahun untuk CPNS atau sesuai kontrak awal untuk P3K.
Mereka juga mengikuti Latsar atau pelatihan dasar, di mana pelatihan ini wajib diikuti untuk membentuk kompetensi dasar ASN, baik dari hal wawasan kebangsaan, sikap, maupun keterampilan teknis. Latsar adalah program pelatihan yang dirancang untuk calon ASN guna mempersiapkan mereka menjalankan tugas dengan profesionalisme dan memahami prinsip-prinsip ASN. Nah, setelah itu kita masuk ke yang terakhir, yaitu derajat, yaitu jabatan dalam istilah formal. Nah, konteks ini merujuk pada jenjang tingkat jabatan yang dipegang oleh seorang guru setelah diangkat sebagai guru tetap. Nah, derajat ini menunjukkan posisi atau pangkat yang terkait dengan tingkat kepangkatan dan pengalaman seorang guru. Di Indonesia, terdapat beberapa jenjang jabatan yang dapat dicapai oleh seorang guru, yang biasanya terkait dengan masa kerja dan penilaian terhadap kinerja profesional mereka. Intinya, derajat ini mengacu pada tingkat jabatan yang dimiliki seorang guru setelah diangkat dan menunjukkan jenjang karir guru dalam sebuah sistem pendidikan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum